Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir ke channel ini. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Nah, seperti biasa teman-teman, saya akan berbagi apa yang saya pelajari di hari ini. Kali ini saya membaca buku ini ya teman-teman, judulnya The Way to Win. Ya, judulnya The Way to Win. Ini karyanya Sholihin Abu Izzuddin dari penerbit Promedia. Ini bukunya sangat bagus, sangat menginspirasi ya teman-teman. Saya hanya akan berbagi sebagian kecil saja dari isi buku ini. Saya tertarik pada subbab memandang lebih matang. Ini adalah cara pandang matang dari orang-orang yang bisa menjadi pemenang, jadi orang-orang yang berusaha untuk menjadi seorang pemenang. Apa saja kebiasaan cara pandang yang matang versi pemenang dalam buku ini? Yang pertama ada hilangkan kebiasaan memandang rendah terhadap orang lain. Ini adalah cara pandang yang pertama, menghilangkan memandang rendah orang lain. Kenapa perlu begini teman-teman? Karena kita hidup di alam dunia. Ya, kalau dalam buku ini dicontohkan bagaimana Rasulullah mengingatkan sahabat untuk tidak memandang rendah orang lain. Nah, kita, teman-teman, hidup dalam dunia itu nggak tahu siapa yang terbaik di antara kita sampai garis finish kita datang. Itu pun kita juga belum tahu sampai pengadilan nanti, begitu ya teman-teman. Kita nggak ngerti siapa yang akan ada di atas dan siapa yang akan di bawah. Bisa jadi sekarang kita di atas, belum tentu esok hari gitu. Atau sebaliknya, bisa jadi yang sekarang di bawah, besok menjadi di atas. Kita nggak tahu. Dunia ini penuh dengan perubahan setiap waktu, setiap saat dengan segala proses yang menyertainya. Sehingga kita tidak layak menganggap orang lain lebih rendah dari kita, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada orang lain, perubahan apa yang akan terjadi pada orang lain, lompatan apa yang akan diberikan pada orang lain. Jadi tidak layak sama sekali untuk kita memandang rendah kepada orang lain, meskipun itu hanya sedikit. Jangan gitu ya teman-teman, mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari merendahkan orang lain atau memandang rendah orang lain. Jangan sampai kita menjadi orang yang digolongkan menjadi sombong, yang merasa benar dan merendahkan orang lain. Nauzubillah ya teman-teman. Kemudian yang kedua adalah hilangkan kebiasaan menilai sesuatu dari sudut pandang yang suram. Bisa saja teman-teman ya, ada satu objek dipandang dengan beberapa cara pandang. Nah, cara pandang yang suram ini yang perlu kita hindari. Dalam buku ini dikatakan bahwa kita harus menyingkirkan keburaman dari mata, begitu ya, dan bersihkan dengki dari hati, karena keburaman itu menyita energi. Nah, kita buat contoh begini teman-teman. Misalnya ada orang yang memandang dengan kacamata yang bening, dan ada orang yang memandang dengan kacamata yang buram. Kira-kira yang nampak jelas dan memandang sebenarnya yang seperti apa? Tentu saja orang-orang yang mempunyai kacamata bening. Ketika orang menggunakan kacamata buram, dia melihat tanaman, mungkin tanamannya nampak kotor gitu. Ketika dia melihat bunga, bunganya tampak kotor. Nah, kalau orang dengan menggunakan kacamata yang bening, maka akan nampak yang sesungguhnya. Inilah yang terjadi ketika hati kita, pandangan kita memakai pandangan yang buram terhadap sesuatu. Nah, ini harus kita hilangkan ya teman-teman terhadap banyak hal. Pikirannya harus positif dan jangan memandang dari sudut pandang yang buram. Mau melakukan A, bayangannya nanti begini begitu, tapi bayangan yang buram yang keluar. Apa yang terjadi? Kita tidak jadi melangkah. Kemudian mendapat masukan dari orang lain, yang direspon adalah pandangan yang buram, bukan menerima tapi akan berprasangka yang buruk. Padahal kita disarankan untuk berprasangka baik kepada orang-orang di sekeliling kita, kepada masa depan kita, kepada banyak hal di sekitar kita, ya. Dan ini adalah cara pandang yang kedua. Lalu cara pandang yang ketiga apa? Cara pandang yang ketiga, jangan meremehkan perkara yang sederhana. Nah, kadang-kadang orang melakukan hal sederhana untuk sebuah lompatan yang besar. Maka dari itu kita dilarang untuk merendahkan atau meremehkan perkara yang sederhana. Kemudian sudah azan ya teman-teman, saya percepat saja. Selanjutnya, jangan merendahkan diri sendiri. Seringkali kita merendahkan diri sendiri, menganggap kita tidak mampu, padahal kita mungkin mampu melakukannya. Kemudian yang terakhir, temukan energi diri ya teman-teman. Dalam rangka tidak merendahkan diri sendiri adalah dengan menemukan energi diri.
Mungkin itu ya teman-teman, karena sudah adzan. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat. Selamat menunaikan sholat asar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.